Dalam beberapa dekade terakhir, pendidikan Indonesia sering berbicara tentang kemerdekaan, terutama dalam aspek kurikulum. Namun, ada pertanyaan menarik yang membuat kita selaku pekerja pendidikan seringkali kebingungan. Apakah benar segala kebijakan yang berkaitan tentang kurikulum itu bisa membebaskan pembelajaran, atau justru malah menjadi beban untuk kita yang berada di dalam lingkup sekolah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Alif Hafiz Aulia. Yang mana pada video kali ini saya akan membahas tentang manajemen kurikulum dan pembelajaran berbasis sekolah yang ada pada mata kuliah manajemen madrasah. Kesempatan kali ini saya tidak sendirian. Saya diampu oleh dosen pengampu mata kuliah tersebut yang bernama Dr. Arman Paramansyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyoroti sedikit bagaimana kebijakan pendidikan di Indonesia diimplementasikan di tingkat sekolah. Dalam membahas tema ini, tidak terlepas dengan kondisi Indonesia, terutama saat reformasi pendidikan Indonesia, di mana fase ini mendorong sekolah untuk mengelola kurikulumnya sendiri melalui konsep school based management atau manajemen berbasis sekolah, di mana sekolah diberikan kewenangan untuk menyesuaikan desain kurikulum dan strategi pembelajaran dengan kebutuhan lokal tanpa meninggalkan standar nasional. Yang mana kita tahu bahwa ada beberapa undang-undang yang berkaitan dengan kurikulum. Di antaranya adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 ataupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pasal 1 ayat 19 yang bunyinya kurang lebih seperti ini. Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Nah, dua undang-undang ini bisa kita jadikan landasan awal yang berkaitan dengan kurikulum. Oke, sekarang kita lanjut. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen berbasis sekolah atau MBS? Secara singkat, MBS adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan evaluasi kurikulum yang melibatkan segala pihak dari sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru-guru, hingga segala sivitas akademika yang ada di sekolah tersebut. Pendekatan ini menuntut fleksibilitas dalam penetapan tujuan pembelajaran, pemilihan strategis, serta penyesuaian materi dengan konteks lokal. Konsep ini diharapkan mampu mendorong pembelajaran yang lebih relevan, efektif, dan inovatif. Nah, hal ini menjadi alasan mengapa disebut dengan manajemen berbasis sekolah, karena kurikulum yang diberikan dilepas secara otonomi tinggi kepada sekolah tersebut untuk memanajerial bagaimana kurikulum itu berjalan. Tak lupa, di dalam manajemen berbasis sekolah yang definisinya sudah saya sebutkan pada kesempatan sebelumnya,
memiliki 4 fungsi utama. Di antaranya yang pertama, perencanaan. Sekolah diusahakan membuat atau menyusun visi kurikulum, kalender akademik, struktur kurikulum, dan perencanaan pembelajaran. Yang kedua, pengorganisasian, yakni pembagian peran antara kepala sekolah, guru, wakil kurikulum, dan seluruh tenaga kependidikan yang ada di sekolah tersebut. Yang ketiga, pelaksanaan. Nah, aspek ini berupa implementasi pembelajaran di kelas yang kontekstual. Pertama tuh kontekstual, adaptif, dan berpihak pada peserta didik. Jadi enggak lagi peserta didik itu dianggap sebagai gelas kosong, ya. Tapi peserta didik itu diberikan keluasan untuk mengeksplor lebih jauh tentang pelajaran yang ada di sekolah. Keempat, yang paling utama adalah evaluasi. Penilaian terhadap proses dari hasil pembelajaran untuk memperbaiki pelajaran selanjutnya. Mengevaluasi pelajaran yang sudah dilakukan dan melihat jangka panjang terhadap pelajaran yang akan dijalankan. Nah, pendekatan ini sejalan dengan paradigma MBS. Selanjutnya adalah urgensi atau tujuan mengapa manajemen berbasis sekolah itu menjadi penting. Yang pertama, setiap sekolah itu memiliki konteks yang berbeda, mulai dari latar belakang sekolahnya, latar belakang budaya, sosial, hingga kebutuhan peserta didik. Dan ini nggak bisa disamaratakan antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Yang kedua, mengembangkan sumber daya manusia, dalam hal ini adalah seluruh sivitas akademika, yang mengacu pada pendayagunaan seoptimal mungkin dari kurikulum yang digunakan. Ya. Yang ketiga, sekolah diharapkan menjadi responsif terhadap perubahan, terutama sekarang di era modern. Jadi adanya manajemen kurikulum ini, tujuan yang ketiga adalah responsif ya, terhadap perubahan zaman. Nah, itu simpelnya. Nah, sampailah di ujung video kali ini. Maka akan saya tutup dengan kesimpulan. Manajemen kurikulum dan pembelajaran berbasis sekolah merupakan salah satu strategi paling penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada sekolah yang menyiapkan segala aspek pentingnya, mulai dari pendidikan, tadi, sivitas akademika, dan lain sebagainya, hingga dukungan kebijakan yang adaptif terhadap kondisi lapangan. Itu penutup dari saya. Untuk pertanyaan pemantik di awal, mungkin teman-teman bisa lihat tulisan saya di Kapito ID yang berkenaan dengan kematian akal di ruang pendidikan atau di ruang kelas. Pendidikan kita sudah didiskriminasi atau tidak? Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.